Melalui pelatihan komputer tahap kedua oleh Dinas Ketenagakerjaan Bovendigul, nantinya dapat memberikan keahlian serta keterampilan yang mumpuni bagi pencari kerja orang asli Papua dalam segala sektor kewirausahaan di Kabupaten Bovendigul. Sebanyak 10 klub bulu tangkis mengikuti turnamen badminton Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 yang dibuka secara resmi oleh Kapolres Bovendigul melalui Wakapolres Kompol Handoyo Prasetyo di Gorbung Hatta Tanah Merah. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Rabu 18 Juni 2025. Bersama saya Romana Agnesia Bermase, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Melalui pelatihan komputer tahap kedua oleh Dinas Ketenagakerjaan Bovendigul, nantinya dapat memberikan keahlian serta keterampilan yang mumpuni bagi pencari kerja orang asli Papua dalam segala sektor kewirausahaan di Kabupaten Bovendigul. Pejabat Pelaksana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Filemon Mentemko, mengatakan program pelatihan tersebut bertujuan agar pencari kerja orang asli Papua mampu bersaing di segala sektor pekerjaan, terutama menyangkut komputer. Selain itu diharapkan juga bagi para peserta pelatihan komputer agar kedepannya dapat memberikan keahlian dan keterampilan dalam dunia bisnis atau kewirausahaan. Hingga terkait dengan fungsi kami atau tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja adalah untuk bagaimana membina atau melatih bagi pencari kerja, sehingga kami melihat bahwa dengan hadirnya dana sumber dana ini mendukung kami sehingga saudara-saudara kita pencari kerja terus orang asli Papua ini bisa terakomodir sehingga mereka ini betul-betul mempunyai keahlian, keterampilan, dan pada akhirnya mereka akan bisa menyesuaikan dengan pasar kerja atau perusahaan dan apapun pemerintah. Selain itu, Filemon menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bersumber dari dana insentif fiskal yang digunakan untuk pelatihan komputer bagi pencari kerja orang asli Papua di Bovendigul. Dengan kegiatan pelatihan komputer ini, mereka diharapkan mampu memberikan keahlian dan keterampilan yang baik di segala sektor. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Sementara itu, Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Bovendigul kembali melakukan Zoom meeting dengan pemerintah pusat Republik Indonesia guna membahas kelanjutan beberapa program, di antaranya makan bergizi gratis, usulan untuk sekolah rakyat, serta evaluasi harga 9 bahan pokok. Tim pengendali inflasi daerah TPID Kabupaten Bovendigul kembali melakukan Zoom meeting dengan pemerintah pusat Republik Indonesia yang berlangsung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan tersebut turut hadir beberapa kepala OPD termasuk asisten 2 Setda Kabupaten Bovendigul, Fahrudin Isnanto. Fahrudin menyampaikan bahwa dalam kegiatan Zoom meeting tersebut terdapat beberapa hal yang dibahas. Di antaranya makanan bergizi gratis yang sampai saat ini Kabupaten Bovendigul belum menentukan lokasi pembuatan dapur umum. Selain itu ada pula usulan untuk pembangunan sekolah rakyat yang membutuhkan respon cepat untuk menentukan lokasinya, serta pengendalian harga sembako di Kabupaten Bovendigul yang sampai saat ini masih terkendali. Baik, untuk kegiatan Zoom meeting hari ini terkait masalah inflasi, ada beberapa penekanan. Yang pertama, kegiatan makan bergizi gratis, di mana Bovendigul belum menentukan lokasi kegiatan. Ini diharapkan dalam minggu ini sudah bisa ada SK Bupati terkait lokasi untuk pembuatan dapur umum. Satu. Kedua, usulan untuk sekolah rakyat. Sebenarnya semua biaya dari pusat, cuma kita mungkin kurang respon cepat sehingga supaya kita segera eksekusi di mana lokasinya disediakan Bupati, kemudian usulkan ke pusat. Jadi mulai pembangunan, biaya pon dan sebagainya itu dana pusat. Yang terakhir, evaluasi masalah harga-harga sembako. Secara umum kita masih terkendali bagus, tapi harus diantisipasi adanya kenaikan mungkin harga telur dan juga beras. Jadi
Pemerintah daerah berharap agar masyarakat tetap tenang, agar inflasi di Kabupaten Boven Digul tidak banyak membawa dampak sampai ke tingkat nasional. Namun minimal ada dukungan dari pihak tertentu atau OPD terkait sehingga sembako bisa terkendali. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama dan saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Pelaksana tugas Bupati Boven Digul Lexi Romel Wagyu menghimbau seluruh aparatur sipil negara untuk menjaga kinerja dan disiplin dalam menjalankan tugas pemerintah meski kabupaten ini sedang dalam masa transisi kepemimpinan. Meski sedang dalam transisi, seluruh aktivitas pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan terkendali, dan memastikan bahwa pelayanan publik dan program prioritas tidak terganggu selama masa transisi ini. PLT Bupati Boven Digul Lexi Romel Wagyu menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Boven Digul agar kegiatan kantor terus berjalan lancar dan semangat, meskipun adanya transisi pemimpin dari Bupati ke PLT Bupati. Seperti hal pada apel pagi yang sudah dilaksanakan, di mana terus ditingkatkan karena apel menunjukkan salah satu teladan kedisiplinan ASN bagi masyarakat. Saya mengingatkan lagi, menghimbau
agar supaya kegiatan aktivitas kantor ya tetap berjalan baik, tetap lancar-lancar, tetap semangat ya, walaupun ya sekarang berganti sementara kepemimpinan ya saya sendiri. Saya pikir ya diberlakukanlah sesuai apa yang mungkin lalu-lalu sudah terwujud apel ya. Apa apel itu selalu dihadiri banyak pegawai, itu tak bisa dijaga terus. Karena kalau kita hadir apel itu menunjukkan kita wibawa kita sebagai ASN itu terlaksana. Kita menunjukkan kepada masyarakat, anak-anak kita, pada saudara-saudara kita, sebagai ASN kita wajib setiap vaksin apel. Lexi juga menambahkan bahwa dengan adanya apel pagi dapat mendapatkan informasi terkait dengan situasi pemerintahan dan terus menjaga aktivitas kantor baik pelayanan publik. Pelayanan kantor terus berjalan hingga masyarakat umum menilai bahwa pemerintahan Bovendigul baik-baik saja. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Selain itu, Bapak Mama menjelang pelaksana pemungutan suara ulang atau PSU, pelaksana tugas Bupati Bovendigul, Lexi Romel Wagyu mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk menjaga netralitas dan stabilitas pemerintahan. ASN sebagai abdi negara harus tetap profesional dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, terutama dalam menghadapi PSU. Semua ASN harus menjaga netralitas, fokus dan pelayanan publik, dan mendukung stabilitas pemerintahan. Dalam amanat apel bersama, PLT Bupati Bovendigul Lexi Romel Wagyu menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Menjelang PSU, para ASN harus menjaga patriotisme dengan menjunjung tinggi demokrasi. Dan setiap ASN memiliki pilihan sendiri, tetapi dalam undang-undang ASN harus menjaga stabilitas pemerintahan, di mana ASN tidak melakukan kampanye kepada salah satu paslon. Ini ada bersangkut pautnya dengan kita pemerintah ya, pegawai ya, kita nantinya akan memasuki PSU ulang ya. Saya mengajak seluruh ASN ya, kita berlaku patriotisme dalam arti kita menuju demokrasi. Sebagai pegawai pasti tentunya ada pilihan, namun sesuai dengan undang-undang kita semua menjaga stabilitas ya pemerintahan yang baik, yang mana kita tidak boleh langsung nampak kelihatan dalam kampanye-kampanye yang sementara ini berjalan. Ya, kita harus profesional. Lexi juga mengingatkan bahwa sesuai dengan undang-undang, jika ASN melakukan kampanye secara terbuka, maka ASN tersebut akan mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku. Lexi menekankan bahwa ASN harus tetap profesional dan tidak terlibat dalam dinamika politik, terutama dalam masa sensitif seperti PSU. Semua wajib menjaga netralitas, fokus pada tugas pelayanan publik, dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Diharapkan PSU dapat berlangsung lancar, damai, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Masyarakat juga diimbau untuk mendukung proses demokrasi yang sehat dan kondusif. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari
bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Sebanyak 10 klub bulu tangkis mengikuti turnamen badminton Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 yang dibuka secara resmi oleh Kapolres Boven Digul melalui Wakapolres Kompol Handoyo Prasetyo di Gor Bung Hatta, Tanah Merah. Perlombaan bulu tangkis jelang HUT Bayangkara ke-79 dilaksanakan di Gedung Olahraga Bung Hatta, Tanah Merah. Perlombaan tersebut akan berlangsung selama 11 hari hingga tanggal 25 Juni 2025. Perlombaan bulu tangkis ini diikuti oleh 10 klub di Boven Digul, antara lain PB RSUD 2 klub, PB Atlara 2 klub, PB Bayangkara 2 klub, PB Spider, PB Fortuna 2 klub, dan PB Mutiara Badminton klub. Dengan kategori yang dipertandingkan beregu umum 5 partai meliputi 3 ganda putra, 1 ganda campuran, dan 1 ganda putri. Saat membuka perlombaan bulu tangkis, sambutan Kapolres Boven Digul melalui Wakapolres Kompol Handoyo Prasetyo menyampaikan apresiasi kinerja dan kerjasama antara panitia yang di dalamnya berkolaborasi antara masyarakat pencinta badminton dengan anggota Polres Boven Digul dalam turnamen badminton HUT Bayangkara ke-79. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua dan Pengurus PBSI Kabupaten Boven Digul serta pihak lain yang turut mendukung demi suksesnya turnamen badminton tersebut. Atas nama Kapolres dan kami mengapresiasi kerjasama antara panitia yang didayangi berkolaborasi masyarakat pencinta badminton menanggungkan ini dalam turnamen badminton Bayangkara yang ke-9 tahun 2020. Pada kesempatan ini kita menyampaikan terima kasih kepada dan seluruh pengurus ataupun pengurus serta pihak lain itu dan khususnya Dengan ajang turnamen badminton ini dapat dijadikan sebagai momentum silaturahmi dan sinergi antara masyarakat dan Polri guna bersama-sama dengan berkolaborasi untuk menjaga situasi Kamtipnas di Kabupaten Boven Digul agar tetap kondusif.
Dirinya berpesan kepada para tim manajer dan peserta turnamen agar dalam pelaksanaan perlombaan tersebut tetap menjunjung tinggi sportivitas, semangat, dan tetap menjaga kerukunan hidup di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Igul TV, Anis Nober melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Kapolres Bovendigul Kompol Handoyo Prasetyo menyatakan bahwa acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 akan dipusatkan di Iwot pada tanggal 28 sampai dengan tanggal 1 Juli mendatang. Wakil Kapolres Bovendigul Kompol Handoyo Prasetyo menyatakan bahwa acara puncak perlombaan HUT Bayangkara akan diselenggarakan di Iwot sekitar tanggal 28 Juni hingga 1 Juli mendatang. Selain itu, di Iwot juga nantinya akan diadakan pembagian hadiah bagi para pemenang di setiap lomba yang digelar. Kompol Handoyo juga mengungkapkan alasan memilih Iwot sebagai pusat kegiatan HUT Bayangkara ke-79, yaitu untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat dan para wisatawan, baik yang ada di Kabupaten Bovendigul maupun di luar Bovendigul, bahwa Bovendigul sendiri memiliki tempat rekreasi yang indah seperti di tempat-tempat lain. Kami sengaja untuk memilih Iwot karena kita ingin menunjukkan kepada di luar Boven lah bahwa tempat rekreasi kami ada. Kita dari Boven kita bisa jual lah, tempat rekreasi kita ada. Kompol Handoyo juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul, pemerintah daerah, Polri, seluruh instansi dan masyarakat umum untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan membangun Bovendigul menjadi lebih baik. Tim Liputan Igul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Grup bagian, grup bagian, grup bagian, grup bagian. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.